Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bukan Bank atau biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Non-Bank, kita akan membahas terkait dengan sistem keuangan dan lembaga keuangan. Jadi sebenarnya apa sih sistem keuangan dan lembaga keuangan itu apa dan bagaimana? Ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non-bank. Ini kita dalami terlebih dahulu sistem keuangan. Sistem keuangan, apa sih sistem keuangan atau financial system itu? Yaitu sistem keuangan merupakan tatanan dalam perekonomian pada suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Nah, sistem keuangan ini perannya sangat urgent sekali di dalam perekonomian sebuah negara. Jadi apabila sistem keuangan itu dibangun secara bagus, dibangun secara rapi dan rigid, maka secara otomatis sistem perekonomian ataupun perekonomian dalam sebuah negara itu sangat bagus juga. Akan tetapi begitu pula sebaliknya, ketika sistem keuangan pada sebuah negara itu tidak bagus, maka juga akan perekonomian dalam sebuah negara juga akan tidak bagus ataupun tidak berkembang, bahkan mungkin hancur. Karena apa? Pengaruhnya apa? Di sistem keuangan itu pengaruhnya yaitu di inflasi, moneter, dan lain sebagainya. Apabila itu semuanya tidak ditata dengan bagus, maka secara otomatis inflasi akan akan terjadi inflasi dan masyarakat juga akan terdampak di situ. Nah, fungsi dari sistem keuangan itu apa sih? Yang jelas, fungsi dari sistem keuangan untuk negara itu sangat beragam sekali. Peran sistem keuangan mengalihkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Jadi ini yaitu di sini harus ada yang berperan dalam sistem keuangan, itu ada yang berperan yaitu lembaga sebagai intermediari. Berarti ada yang menyalurkan dari pihak yang memiliki dana lebih kepada yang kekurangan dana ataupun yang membutuhkannya. Nah, secara umum menurut Peter, sistem keuangan di era saat ini, di era modern itu harus memiliki minimal memiliki 7 fungsi. Sistem keuangan dalam negara itu harus memiliki 7 fungsi, yaitu yang pertama fungsi tabungan. Apa yang dimaksud fungsi tabungan? Yaitu sedikit saya jelaskan di sini, nanti selebihnya teman-teman bisa mencari dari referensi yang lain. Pasar dan lembaga keuangan di sebuah negara itu menyediakan mekanisme dan instrumen tabungan seperti obligasi, saham, terus sukuk. Kalau dalam bentuk syariah yaitu sukuk retail itu ya. Itu yaitu di sini fungsinya yaitu sebagai instrumen tabungan. Nah, instrumen-instrumen tersebut akan diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan pendapatan dengan resiko yang relatif rendah. Karena apa? Kenapa obligasi itu memiliki resiko yang sangat rendah? Karena di situ 100% pemegang ataupun yang menyelenggarakan yaitu negara. Jadi masyarakat yang memiliki dana dikumpulkan
masukkan dalam instrumen obligasi, dan nanti pada saat tempo tertentu sama penerbit obligasi, uang masyarakat tersebut dikembalikan. Instrumen pasar yang diperjualbelikan ini kemudian akan digunakan untuk investasi. Contoh misal, negara ingin membuat tol kayak gitu ya. Negara tidak memiliki uang, maka menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk obligasi ataupun sukuk. Nah, dana dari masyarakat tersebut digunakan oleh negara sebagai dana untuk membangun tol ataupun jalan tol tersebut ya. Nah, setelah beberapa kontrak dalam beberapa tahun, maka itu akan dikembalikan beserta bunga ataupun bagi hasil yang dari negara. Fungsi tabungan pada sistem keuangan ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa barang dan jasa itu bisa diproduksi akan lebih banyak. Dampak yang paling besar yaitu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga sistem keuangan negara bisa tetap stabil. Karena di situ tadi kan fungsi utama dari sistem keuangan yaitu mengalihkan dari yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana, yaitu yang membutuhkan dana. Kayak gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi kekayaan. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar keuangan ini juga bisa digunakan sebagai penyimpan kekayaan. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menahan aset yang dimilikinya. Aset tersebut tidak akan dikeluarkan sampai benar-benar dibutuhkan untuk dibelanjakan. Nah, disinilah disebut dengan fungsi kekayaan. Nah, salah satu untuk menyimpan kekayaan itu bagaimana? Yaitu dengan cara menabung, dengan cara dibelikan obligasi, dengan cara dibelikan saham, bisa dengan cara deposito, dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk membeli mobil, membeli rumah, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika digunakan untuk membeli mobil dan lain sebagainya, itu merupakan aset yang berkurang kan, dan bahkan itu bisa hilang ataupun bisa musnah kayak gitu ya, tidak bisa diperhitungkan lagi. Jadi ketika masyarakat ingin memanfaatkan sistem keuangan sebagai penyimpan kekayaan, maka harus menginvestasikan ataukah menyimpan dananya, menyimpan harta yang dimiliki, aset yang dimiliki, yaitu dengan dengan memikirkan risiko setelahnya. Nah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi likuiditas. Maksud dari fungsi likuiditas di sini yaitu kekayaan yang disimpan pada instrumen keuangan ini bisa dikonversikan menjadi kas ataupun uang tunai yang memiliki resiko sangat kecil. Di zaman saat ini, masyarakat akan menyimpan kekayaan itu kan di bank kan ya. Yang memiliki Kenapa masyarakat itu menyimpan kekayaannya di bank? Karena bank itu memiliki sifat likuiditas yang paling sempurna di situ. Kekayaan dalam bentuk uang itu bisa dibelanjakan kapan saja tanpa perlu dikonversi terlebih dahulu, tapi uang bisa disimpan di bank akan memberikan keuntungan yang sangat rendah dibandingkan aset yang diperjualbelikan di sistem keuangan. Maksudnya seperti apa? Ketika masyarakat itu menyimpan harta kekayaannya di bank, itu tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi sangat kecil sekali keuntungannya ketika kita menyimpan kekayaan di bank itu. Nah, ketika masyarakat ingin mengharapkan
mengharapkan kekayaan itu menguntungkan, maka bisa diperjualbelikan, atau difungsikan lah seperti itu. Nah, kalau ingin aman yaitu ya aman, maksudnya yaitu tidak akan hilang, tidak akan berkurang dan lain sebagainya, ya disimpan di bank ataupun lembaga yang lain. Di bank itu sifat likuidnya sangat sempurna sekali. Kayak gitu. Jadi karena apa? Bank itu memiliki sistem kepercayaan. Jadi dia harus menjaga kepercayaan dari nasabah, baik itu nasabah funding ataupun nasabah finance, dan bisa dipercaya oleh nasabah funding dan bisa melayani nasabah finance-nya. Kayak gitu. Maka disitulah disebut kenapa bank itu sangat liquidnya sempurna. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kredit. Pasar keuangan itu juga menyediakan kredit yang digunakan untuk membiayai konsumen dan investasi. Di sini sistem keuangan itu menyediakan jasa ataupun jasa untuk kredit, dalam artian apabila masyarakat membutuhkan sesuatu dan belum memiliki dana, itu bisa sistem keuangan yang mengatur, yaitu semisal orang ataupun masyarakat menginginkan rumah, maka dan belum memiliki uang sama sekali, maka bisa sistem keuangan bisa memenuhinya, yaitu dengan cara kredit. Selanjutnya yaitu fungsi pembayaran. Saat ini sangat populer sekali dengan pembayaran elektronik ataupun e-banking, mobile banking, e-payment dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan mekanisme pembayaran baru yang lagi tren ya, Dan ini sejak era apa yaitu dekade 1980-an inilah baru muncul sistem pembayaran elektronik. Ada ShopeePay, ada e-money, ada GoPay, ada banyak sekali kan ya sistem pembayaran. Bahkan ada yang memfasilitasi transfer antar bank atau pembayaran antar bank itu tidak terkena charge. Biasanya kan ketika kita transfer melalui bank dan ditujukan ke bank yang lain, itu terkena charge-nya minimal paling enggak 6.500. Akan tetapi ada di sini karya anak bangsa Indonesia yang dia memfasilitasi pembayaran antar bank ataupun pembayaran yang lain tanpa biaya seperti itu. Karena apa? Sangat maraknya sekarang ya karena dia menganggap bahwasanya pembayaran elektronik itu sangat diperlukan, apalagi dalam posisi pandemi seperti ini, yaitu masyarakat disarankan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan langsung dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu fungsi resiko. Seiring berkembangnya waktu, sistem keuangan juga bisa digunakan untuk proteksi jiwa, harta, maupun resiko kerugian. Tidak hanya resiko sistem keuangan yang berfungsi sebagai risiko ini tidak hanya untuk kepentingan perorangan saja, akan tetapi unit-unit usaha termasuk lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Dimaksud fungsi risiko di sini yaitu perusahaan asuransi. Karena apa? Perusahaan asuransi tersebut akan memasarkan polis asuransi, yaitu dengan menawarkan proteksi kepada pemegang polisnya, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian personal ataupun dari sebuah lembaga tersebut bisa diminimalisir.
Nah, penjualan polis ini yaitu ditawarkan untuk meminimalisir kerugian ataupun untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polisnya. Semisal asuransi apa ya? Asuransi perlindungan asuransi dari kalau perorangan ya, asuransi jiwa dan lain sebagainya itu asuransi jiwa, maka dia mungkin contoh misal naudzubillah ketika seseorang tersebut mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, berarti nanti bisa diklaimkan kayak gitu ketika dia membayar polisnya yaitu sesuai dengan aturan dari perusahaan tersebut. Ataukah dalam lembaga, yaitu ada lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan itu sebuah asuransi juga, yaitu semacam asuransi. Jadi apabila teman-teman menabung di sebuah bank, itu kan dijamin oleh LPS ya. Apabila bank tersebut liquid, maka ditanggung oleh pihak asuransi dan diganti maksimal yaitu 2 miliar. Tabungan teman-teman ketika mencapai 2 miliar maka akan diganti maksimal ya, maksimal 2 miliar. Tapi akan ketika lebih dari 2 miliar maka nanti mungkin penggantiannya yaitu maksimal 2 miliar. Asuransi kebakaran rumah kayak gitu. Asuransi kebakaran rumah kan juga seperti itu. Jadi apabila si pemegang polisnya itu membayar polisnya secara teratur, maka apabila terjadi kebakaran pada rumah tersebut, maka akan diganti secara sepenuhnya. Jadi di sini yaitu fungsi sistem keuangan sebagai pemegang resiko. Yaitu contohnya yaitu perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan. Pada akhir-akhir ini pasar keuangan ini juga menjadi alat utama bagi para otoritas untuk melakukan melakukan kebaikan demi menstabilkan perekonomian sebuah negara. Nah, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Nah, fungsi kebijakan di sini semestinya bisa dijalankan karena akan apa? Akan membuat sistem perekonomian ini menjadi lebih stabil sehingga masyarakat juga bisa terus tersejahterakan. Jadi, apabila pemerintah ataupun sebuah negara ini membuat regulasi secara dengan baik sedemikian rupa, maka sistem keuangan di Indonesia ini akan berjalan dengan baik, apalagi negara Indonesia, karena negara Indonesia yaitu negara hukum. Jadi apapun yang dilaksanakan di situ yaitu berpijak pada regulasi yang ada. Akan tetapi di negara kita, Indonesia ini, regulasi terkait dengan lembaga keuangan non-bank itu sangat tertinggal sekali. Karena apa? Sampai saat ini undang-undang terkait dengan lembaga keuangan non-bank itu belum terbarukan, yaitu sejak undang-undang terkait dengan lembaga keuangan non-bank itu kan dibikinnya yaitu pada saat Belanda dulu kan ya, pada tahun 70-an. Mungkin bahkan itu masih menggunakan undang-undang Belanda. Akan tetapi pada tahun 97 pada saat krisis itu, sehingga lembaga keuangan di Indonesia benar-benar tumbang karena regulasinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya saat itu. Nah, saat ini pun juga belum ada. Jadi sudah ada akan tetapi belum bisa mengakomodir. Karena apa? Lembaga keuangan, instrumen-instrumen yang ada itu terus berkembang.
Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan lembaga keuangan. Setelah kita membahas terkait dengan sistem keuangan, kita membahas yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu apa? Yaitu badan usaha atau institusi di bidang keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi di sini yaitu lembaga keuangan itu berperan sebagai lembaga intermediari, yaitu yang bisa menjembatani dari yang surplus dana kepada defisit dana. Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan adalah mencocokkan preferensi kelompok yang memiliki surplus dana dengan kelompok yang defisit dana, yaitu karena di situ tadi yaitu lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga intermediari. Jadi fungsinya yaitu lembaga keuangan itu sebagai preferensi atau mencocokkan preferensi dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Nah, di sini ada manfaat lembaga keuangan. Manfaat dari lembaga keuangan itu sebenarnya ada 4, yaitu manfaat likuiditas, pengalihan aset, relokasi pendapatan, terus kemudahan transaksi. Nah, dengan adanya lembaga keuangan itu diharapkan yaitu menekan adanya likuiditas. Jadi tidak akan terjadi kekurangan dana di masyarakat, yaitu tidak akan terjadi defisit dana ataupun berhentinya uang beredar di sebuah masyarakat. Karena apa tadi? Yaitu ada yang membutuhkan, ada yang menyalurkan. Nah, disitulah peran dari lembaga keuangan. Jadi manfaatnya yaitu manfaat likuiditas. Yang kedua yaitu pengalihan aset. Maksudnya yaitu apa? Mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu, yaitu mengalihkan. Contoh kecilnya saja ya. Ketika ada orang yang memiliki dana, maka dialihkan dalam bentuk usaha, yaitu mungkin kalau dalam syariah yaitu ada pembiayaan mudharabah, yaitu ada kerjasama mudharabah, yaitu ada orang yang memiliki dana dan memiliki skill akan tetapi tidak memiliki modal, maka di situ lembagalah yang berperan mengalihkan aset tersebut. Nah, keuntungan bagaimana? Keuntungan nanti bisa yaitu berupa bunga ataupun persentase dari itu semuanya. Ataukah dengan cara tadi ada obligasi, ada saham, ada reksadana dan lain sebagainya. Ini lembaga di situ yang berperan sebagai pengalih aset. Jika masyarakat itu ingin asetnya yaitu lebih aman, yaitu melalui lembaga. Sebenarnya bisa saja mengalihkan aset secara pribadi di situ, yaitu antar per orang kayak gitu, bisa saja dimungkinkan, tetapi resikonya sangat besar. Selanjutnya yaitu manfaatnya yaitu untuk relokasi pendapatan. Maksudnya bagaimana? Di situ saya tuliskan yaitu sebagai wadah untuk melakukan relokasi pendapatan. Dana dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Maksudnya yaitu apa? Yaitu seperti ditabung kayak gitu, ataukah didepositkan, ataukah masuk dalam kategori asuransi kayak gitu bisa. Karena apa? Di situ nanti kita bisa memanage pendapatan kita nanti akan digunakan untuk apa? Oh, di tahun ke-10 nanti saya akan membeli rumah, maka dari sini saya menabung, maka direlokasikan, diwujudkan. Oh, nanti di situ akan di tahun ke-10 nanti saya akan membeli rumah. Ataukah teman-teman mulai dari sekarang menabung juga
untuk persiapan pernikahan. Jadi nanti saya setelah lulus kuliah akan nikah dengan biaya sendiri. Maka dari sini ada usaha kecil-kecilan, hasilnya yaitu ditabung. Setelah nanti banyak dan sudah sampai waktu target teman-teman untuk menikah bisa dimanfaatkan. Itulah disebut dengan relokasi pendapatan, yaitu mengalihfungsikan dengan sistem menabung dari pendapatan yang saat ini difungsikan untuk berikutnya, kayak gitu di tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu untuk kemudahan transaksi. Ya, sudah bisa dimungkinkan lembaga keuangan itu yaitu memudahkan kita untuk melakukan transaksi pembayaran, transaksi pembelian pulsa, transaksi pembelian token listrik, dan bisa belanja kayak gitu. Seperti banyak sekali yaitu perusahaan-perusahaan jasa kredit, kartu kredit, debit dan lain sebagainya. Itu kan bisa dikenakan untuk belanja, ataukah GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya kayak gitu. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapat dari lembaga keuangan yang ada. Nah, di sini peran keuangan lembaga keuangan non-bank itu seperti apa? Kan sudah jelas kan, pada semester kemarin kita sudah belajar lembaga keuangan bank itu perannya seperti apa. Seperti ini, blok, sudah kita pelajari. Nah, sekarang peran dari lembaga keuangan non-bank itu bagaimana? Apakah hubungan antara pengembangan lembaga keuangan non-bank itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Sangat berpengaruh sekali. Seperti penelitian yang dilakukan Levin, yaitu Levin itu mengukur perkembangan perantara keuangan yaitu dengan 3 cara, berdasarkan ukuran keseluruhan dari sektor perantara, sejauh mana bank komersial daripada bank sentral menyediakan intermediasi, dan penyaluran sumber daya ke sektor swasta dan sektor pemerintahan. Di situ Levin menunjukkan dari hasil penelitiannya bahwasanya lembaga keuangan non-bank itu sangat berperan sekali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Bank itu lembaga keuangan non-bank ini di berbagai negara itu sangat banyak sekali ragamnya, dan bank memfasilitasinya yaitu terbatas. Bank tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada dalam sebuah negara dan belum bisa melayani seluruh keinginan dari seluruh masyarakat yang ada dalam sebuah negara. Sehingga lembaga keuangan non-bank lah yang menjangkau dari masyarakat-masyarakat yang tidak tercover oleh lembaga keuangan bank. Nah, bedanya apa di sini lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan bank itu kan bisa menghimpun ataupun menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat itu secara langsung. Beda dengan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank itu bisa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, akan tetapi tidak bisa secara langsung kayak gitu. Kalau menghimpun dananya bagaimana? Yaitu berupa obligasi, berupa saham kayak gitu. Itu bentuk penghimpunannya. Nah, bentuk penyalurannya ketika tidak secara langsung itu seperti apa? Yaitu seperti leasing, factoring, terus kredit perumahan, dan lain sebagainya. Seperti itu berarti tidak langsung. Kalau langsung kan berarti dari lembaga tersebut memberikan uang secara tunai ataupun menerima uang secara tunai dari masyarakat. Ataukah koperasi itu juga tidak langsung dari masyarakat untuk masyarakat, akan tetapi dari anggota kepada anggota. Jadi tidak langsung semua orang bisa bertransaksi melalui koperasi kayak gitu. Tapi harus menjadi anggotanya terlebih dahulu. Jadi terbatas kayak gitu. Itu banyak sekali lembaga keuangan non-bank itu di Indonesia, yaitu contoh misal ada perusahaan asuransi, ada perusahaan leasing, ada factoring, ada pegadaian, ada apa lagi?
banyak sekali ya di situ, pokoknya banyak sekali lembaga-lembaga keuangan. Nanti akan kita ulas di setelah ini, yaitu kita nanti akan mengulas satu persatu sistemnya, bagaimana regulasinya seperti apa. Nah, apakah bank itu cukup efisiensi keuangannya? Nah, di sini peran dari lembaga keuangan non bank, yaitu di sini melengkapi fungsi dari bank. Jadi ketika bank itu tidak bisa mengcover, maka lembaga keuangan yang bisa mengcovernya. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya terkait dengan sistem keuangan dan lembaga keuangan. Semangat, sukses untuk kita semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini, dan nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di chat ya, chat di Telegram. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.